Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pemodelan matematika yang telah kami susun, yaitu dengan judul pemodelan Sayer terhadap penyebaran penyakit tuberkulosis di Makassar. Yang pertama yaitu latar belakang. Adapun latar belakang dari pemodelan matematika yang kami susun yaitu kerapnya penyakit tuberkulosis menyerang masyarakat, khususnya masyarakat Makassar, yaitu maka dari itu kami ingin tahu dengan menggunakan pemodelan matematika laju penyebaran penyakit tuberkulosis khususnya di daerah Makassar. Yang kedua yaitu membuat asumsi. Adapun asumsi dari pemodelan matematika kami yaitu yang pertama terdapat kelahiran dan kematian, yang kedua individu yang lahir masuk ke dalam populasi rentan dengan variabel S, laju perpindahan penyakit dari individu rentan menjadi individu bergejala dengan variabel beta I, yang keempat yaitu individu dalam populasi rentan masuk dalam populasi yang mengalami gejala TBC dengan variabel E, yang kelima yaitu laju perpindahan penyakit dari individu bergejala menjadi individu terinfeksi dengan variabel gamma. Yang keenam yaitu individu dalam populasi bergejala masuk dalam populasi yang telah terinfeksi TBC dan berpeluang menularkan dengan variabel I. Yang ketujuh yaitu laju perpindahan dari individu yang terinfeksi menjadi sembuh dengan variabel delta. Yang kedelapan yaitu individu masuk dalam populasi sembuh setelah terinfeksi dengan variabel R. Yang kesembilan yaitu laju kelahiran dengan variabel alfa dan kematian tiap individu dengan variabel mu. Dan yang ke-10 yaitu laju kematian individu karena TBC dengan variabel C. Dan yang terakhir yaitu laju perpindahan individu yang bergejala menjadi sembuh dengan variabel X. Selanjutnya yaitu bagan asumsi. Dapat kita lihat pada bagan individu yang lahir masuk ke dalam populasi rentan dan berkurang karena kematian alami. Selanjutnya itu populasi yang rentan masuk ke dalam populasi yang mengalami gejala TBC dan ada yang berkurang karena kematian murni dan ada yang langsung berpindah ke populasi sembuh atau recover. Selanjutnya populasi yang terkena gejala ada juga yang masuk ke terkena penyakit TBC dan pada populasi yang terkena penyakit TBC ini ada yang berkurang karena kematian karena penyakit TBC dan ada yang masuk ke populasi sembuh, dan pada populasi sembuh ini berkurang karena kematian alami. Baik, mungkin itu dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga, membangun model. Kelompok kami mengambil model Sayer pada penyebaran penyakit tuberkulosis di Makassar, yaitu dengan menentukan persamaan-persamaan berdasarkan bagan asumsi yang telah dipaparkan oleh pemateri sebelumnya. Persamaan-persamaannya yakni sebagai berikut. Analisis model. Pencarian titik kesetimbangan. Langkah 1, menyamakan semua persamaan dalam sistem sama dengan 0, di mana ds per dt sama dengan dE per dt sama dengan di per dt sama dengan dr per dt sama dengan 0. Langkah 2, dinyatakan dalam satu variabel. Diperoleh S sama dengan alfa per beta I tambah mu, S sama dengan beta IS per gamma tambah mu tambah X, I sama dengan gamma E per delta tambah C, dan R sama dengan XE tambah delta I per mu. Untuk titik kesetimbangan bebas penyakit di mana I sama dengan 0, diperoleh S sama dengan alfa per mu, S sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan R sama dengan 0. Jadi titik kesetimbangan bebas penyakitnya alfa per mu, 0,0,0,0. Untuk titik kesetimbangan endemik, I tidak sama dengan 0. Adapun langkah pertama, mensubstitusi persamaan 3 ke persamaan 2. Persamaannya diambil pada langkah kedua tadi. Diperolehlah nilai S sama dengan gamma tambah mu tambah X kali delta tambah C per beta kali gamma. Yang kedua, substitusi nilai S ke persamaan 1. Diperoleh nilai I, yaitu alfa beta gamma kali mu kali gamma tambah mu tambah X
kali delta tambah C per beta kali gamma tambah mu tambah X kali delta tambah C. Yang ketiga, substitusi nilai I ke persamaan 3 diperoleh nilai E, yaitu alfa beta gamma kurang mu kali gamma tambah mu tambah X kali delta tambah C kali delta tambah C per gamma beta kali gamma tambah mu tambah X kali delta tambah C. Yang keempat, substitusi nilai I dan E ke persamaan 4 diperoleh nilai R. Jadi, dapat dilihat titik kesetimbangan endemik pada layar. Baik, saya akan melanjutkan pada bagian analisis model. Di analisis model ini kita akan mencari analisis kestabilan titik kesetimbangan. Oke, pada bagian analisis kestabilan titik kesetimbangan, ada 3 yang harus kita tentukan, yaitu pertama kita harus menentukan nilai dari matriks Jacobi-nya, yang kedua kita menentukan persamaan karakteristiknya, dan yang terakhir kita mencari nilai eigennya. Nah, pada mapel, pada saat kita ingin mencari nilai dari matriks Jacobi-nya, kita masukkan sintaksnya. Nah, sehingga kita memperoleh matriksnya, yaitu pada mapel, pada saat kita ingin mencari nilai dari matriks Jacobi-nya, kita memasukkan sintaksnya seperti pada gambar, sehingga kita memperoleh nilai dari matriks Jacobi-nya. Nah, karena kita menggunakan model SEIR atau SEIR, nah sehingga kita memperoleh matriks Jacobi-nya yaitu matriks 4x4. Nah, pada saat kita ingin mencari nilai matriks Jacobi-nya secara manual, yang perlu kita perhatikan pada kolom pertama, yaitu kita tinjau atau kita turunkan dari populasi S terlebih dahulu. Nah, sehingga kita memperoleh pada kolom pertama yaitu minus beta I kurang mu, minus beta I kurang mu, beta I 0, 0. Nah, pada kolom kedua kita tinjau dari populasi E, sehingga kita memperoleh 0 minus gamma dikurang mu dikurang X, gamma dan X. Pada kolom ketiga kita tinjau dari populasi I, sehingga kita memperoleh minus beta S minus C dikurang delta dan delta. Pada kolom terakhir kita tinjau dari populasi R, sehingga kita memperoleh 0, 0, 0 dan minus mu. Nah, selanjutnya kita menentukan persamaan karakteristiknya. Nah, pada saat kita ingin menentukan persamaan karakteristiknya pada mapel, kita memasukkan sintaksnya. Nah, jadi pada persamaan karakteristik ini kita mengganti I atau kita memasukkan I sama dengan 0, sehingga kita akan memperoleh matriks pada saat kita memasukkan I sama dengan 0, kita memperoleh matriksnya, yaitu pada kolom pertama minus mu 0, 0 dan 0. Pada kolom kedua 0 minus gamma minus mu dan minus X. Pada kolom kedua 0 minus gamma kurang mu kurang X, gamma dan X. Pada kolom ketiga minus beta kali alpha per mu, beta kali alpha per mu minus C kurang delta dan delta. Pada kolom keempat itu 0, 0, 0 dan minus mu. Nah, selanjutnya kita mencari nilai eigennya. Nah, dalam mencari nilai eigennya pada mapel itu kita tinggal memasukkan sintaksnya, sehingga kita akan memperoleh nilainya seperti yang kita lihat pada slide yang layar. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pencarian bilangan reproduksi dasar R0 menggunakan Next Generation Matrix atau matriks generasi mendatang. R0 merupakan nilai yang menjelaskan bagaimana keadaan penularan. Rumusnya yaitu F kali V inverse.
Dalam model SAIR yang digunakan yaitu variabel E dan I, di mana E merupakan bergejala dan I merupakan laju infeksi. Kemudian kita menentukan bagian positif, yaitu F, dari persamaan DE per DT dan DI per DT diperoleh beta IS dan 0. Untuk bagian negatifnya, dari persamaan DE per DT diperoleh gamma E tambah mu E tambah XE, dan persamaan DI per DT diperoleh delta I tambah CI kurang gamma E. Kemudian, nilai yang kita dapatkan tadi, F dan V itu diturunkan masing-masing terhadap E dan I. Diperoleh untuk F, matriks 0, beta S, 0, 0. Untuk V, matriks gamma tambah mu tambah X, 0, minus gamma, delta tambah C. Kemudian, dengan menggunakan maple diperolehlah nilai R0, yaitu beta kali S kali gamma per C kali gamma tambah C kali mu tambah CX tambah delta kali gamma tambah delta kali mu tambah delta X. Baik, selanjutnya adalah simulasi. Nah, simulasi dilakukan dengan menggunakan nilai dari R0 yang kita peroleh. Nah, pada simulasi kali ini ada dua kemungkinan kita peroleh, itu untuk R0 lebih kecil dari 1 atau R0 lebih besar dari 1. Nah, untuk R0 lebih kecil dari 1 itu kita peroleh grafik seperti ini, di mana populasi S ditunjukkan pada warna biru, E pada warna hijau, I pada warna kuning, dan R pada warna merah. Di mana populasi S itu menunjukkan bahwa populasi R mengalami peningkatan yang signifikan pada 1 tahun pertama, lalu mengalami sampai mencapai titik kestabilannya di 3,5 dan mengalami kestabilan pada bulan-bulan selanjutnya di titik 3,5 pada setelah 1 tahun yang dia mengalami peningkatan. Selanjutnya populasi E yang awalnya ada pada titik 0,4 mengalami penurunan yang signifikan pada 5 bulan pertama sampai mencapai titik kestabilannya itu di bulan ke-10 itu pada titik 0. Nah, sedangkan untuk infected itu dimulai pada titik 0,06 selama 1 bulan itu mengalami peningkatan hingga 0,8, lalu mengalami penurunan yang drastis hingga bulan ke-10 hingga bulan ke-20 dan mencapai titik kestabilannya di titik 0. Selanjutnya untuk populasi R itu dimulai pada titik 0,05 lalu mengalami peningkatan pada 5 bulan pertama sampai pada titik 0,5. Terus mengalami penurunan sampai pada titik kestabilannya di angka 0 itu pada bulan ke-30. Memasuki pada bulan ke-30 itu sudah mulai memasuki titik kestabilannya yang pada bulan ke-20 hingga ke-30 itu sudah mulai menyempit hingga 0 populasinya. Nah, selanjutnya itu untuk R0 lebih besar dari 1. Nah, untuk populasi S itu ada pada warna biru, di mana kita lihat di sini bahwa populasi mengalami kenaikan pada 10 bulan pertama. Peningkatan yang cukup signifikan dialami pada 10 bulan pertama, lalu turun di 10 bulan setelahnya, tepatnya pada bulan ke-20 itu ia turun setengah dari populasinya. Yang selanjutnya setelah 10 bulan berlalu mengalami lagi peningkatan, namun tidak terlalu signifikan, hanya sepertiga dari populasi penurunan, dan setelah itu mengalami lagi penurunan. Nah, begitu seterusnya dengan populasi yang berkurang seterusnya hingga mencapai titik kestabilan itu pada
3,5 di bulan ke 50, sudah mulai memasuki titik kestabilan. Nah, selanjutnya itu untuk populasi E ditunjukkan pada diagram warna hijau. Nah, dimulai dari titik 0,4 mengalami penurunan di bulan pertama, lalu mengalami lagi kenaikan di 20 bulan terakhir hingga pada bulan ke-20 itu mencapai titik maksimalnya di titik 1. Lalu mengalami lagi penurunan di 10 bulan terakhir. Setengah dari populasi kenaikan itu mengalami penurunan pada bulan ke-30. Lalu mengalami kenaikan lagi pada bulan ke-40 itu hampir sepertiga dari penurunan. Lalu mengalami lagi penurunan di 10 bulan setelahnya, sekitar setengah dari kenaikan pada bulan ke-40. Lalu begitu lagi berulang sampai pada bulan ke-70 sudah mulai memasuki titik kestabilan di 0,7. Nah, selanjutnya untuk infected itu ada pada grafik warna kuning yang awalnya mengalami kenaikan yang cukup drastis pada 20 bulan pertama, sama seperti populasi E. Nah, setelah itu mengalami penurunan lagi sama seperti sebelumnya, populasi yang E. Ia mengalami penurunan hampir setengah dari kenaikannya, lalu di 10 bulan setelahnya lagi mengalami kenaikan hampir sepertiga dari penurunannya, lalu mengalami lagi penurunan di 10 bulan setelahnya, hampir setengah dari kenaikan di 10 bulan sebelumnya. Begitu terus berulang hingga pada bulan ke-70 sudah mulai memasuki titik kestabilannya di 0,4. Selanjutnya untuk populasi R atau recover itu meningkat pada 10 bulan pertama, lalu mengalami peningkatan yang cukup terjal lagi di 10 bulan setelahnya hingga pada bulan ke-20. Nah, setelah itu terus mengalami peningkatan hingga sampai bulan-bulan berikutnya, terus meningkat sampai pada ini terus meningkat sampai bulan ke-100 yang pada ditunjukkan pada grafik ini. Saya kira itu dari saya. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Nah, tahap yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis pemodelan SER yang telah kelompok kami lakukan pada penyebaran penyakit tuberkulosis di Makassar, maka dapat kami simpulkan sebagai berikut. Kesimpulan yang pertama yaitu didapatkan model matematika pada penyebaran penyakit tuberkulosis di Makassar, yaitu DS per DT sama dengan alfa kurang beta IS kurang mu S. Persamaan kedua, DE per DT sama dengan beta IS kurang gamma E kurang mu E kurang XE. Persamaan ketiga, DI per DT sama dengan gamma E kurang lambda I kurang CI. Dan persamaan yang terakhir, DR per DT sama dengan XE tambah lambda I kurang mu R. Kesimpulan yang kedua yaitu diperoleh dua titik kesetimbangan dalam model matematika SEIR pada penyebaran penyakit tuberkulosis di Makassar, yaitu untuk titik kesetimbangan bebas sama dengan alfa per mu kurang 0,0,0,0 dan untuk titik kesetimbangan endemiknya dapat dilihat sebagai berikut. Kesimpulan yang ketiga, berdasarkan simulasi yang telah dilakukan, hasil yang kami peroleh jika R0 kurang dari 1 adalah untuk populasi S mengalami peningkatan yang signifikan pada 1 tahun pertama sampai mencapai titik kestabilannya. Untuk populasi E mengalami penurunan yang signifikan pada 5 bulan pertama sampai mencapai titik kestabilannya. Untuk populasi I mengalami peningkatan selama 1 bulan lalu populasinya menurun secara drastis. Dan untuk populasi R mengalami peningkatan pada 5 bulan pertama lalu mengalami penurunan sampai titik kestabilannya di angka 0.
Lalu kesimpulan yang kami peroleh jika R0-nya lebih dari 1 adalah untuk populasi S mengalami perubahan grafik yang tidak konstan atau mengalami peningkatan dan penurunan secara bergantian sampai mencapai titik kestabilan. Untuk populasi E juga mengalami perubahan grafik secara tidak konstan. Untuk populasi I, yang awalnya mengalami peningkatan secara drastis, lalu mengalami penurunan dan berulang secara tidak konstan sampai bulan ke-70 memasuki titik kestabilannya. Dan untuk populasi recover atau populasi R, mengalami peningkatan pada 10 bulan pertama, lalu mengalami peningkatan yang cukup tinggi dan begitupun seterusnya. Baik, hanya itu saja yang kami dapat sampaikan dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.